Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdasi. Saya dari CDT Angkatan 9 Kabupaten Bekasi dari PKIT As-Sahabat. Dalam kesempatan ini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah TKNNB. Sebelumnya kita mau memperkenalkan dulu rekan kita, teman kita di sini. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Murtiasi. Nama saya Ibu Ninik Rohani. Saya selaku Kepala Sekolah TKNNB Kids Development Center Preschool and Kindergarten Perum Bumi Anggrek, Bekasi. Bu Nini, terima kasih atas waktunya hari ini ya, kita bisa ngobrol sebentar. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nini terkait dengan dilema etika. Ya, baik. Yang pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik Bu Murtiasi. Di sini masalah tentang kasus-kasus yang ada di sekolah ya. Ya. Nah, jadi di sini yang pertama kali ketika kita menangani suatu kasus, kita identifikasi dulu masalahnya. Jadi yang paling pertama kali kita identifikasi atau kita cari penyebabnya, sebenarnya apa masalahnya yang terjadi. Yang kedua juga siapa yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi tersebut ya Bu. Dan yang terakhir itu akan kita carikan solusinya atau jalan keluarnya untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, berarti intinya di sini adalah kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian siapa yang pihak terkait ya, dalam masalah tersebut, dan nanti akan kita rundingkan atau kita carikan solusi ya, jalan keluarnya. Ya, oke, terima kasih. Kemudian pertanyaannya yang kedua adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan ya, ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Nah, di sini yang dipertanyakan ketika ada dua kasus yang sama-sama benar ya. Iya. Nah, di sini saya dalam mengambil keputusan tentunya tidak saya sendiri ya. Saya harus melibatkan pihak ibu guru maupun orang tua murid dan pihak terkait. Misalnya seperti anak murid juga bisa jadi. Jadi di sini intinya dalam mengambil keputusan kita harus musyawarahkan terlebih dahulu. Ketika ada suatu masalah, ini kenapa masalahnya, terus siapa saja tadi pihak-pihak yang terkaitnya, akan kita tanya bagaimana dan lain-lain. Nah, di situ akan kita solusikan yang mana sekiranya masalah-masalah yang memang harus kita pecahkan terlebih dahulu. Yang semuanya itu akan mengandung unsur kebajikan ya tentunya ya. Nah, masalah yang lebih dulu bisa cepat kita selesaikan, dan selanjutnya akan mengikuti selanjutnya. Jadi dua-duanya bisa kita pecahkan untuk masalah tersebut. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Oke, baik, untuk langkah-langkah biasanya kita dari awal ya, kita cari dulu akar masalahnya di mana ya. Jadi nanti akan kita kumpulkan. Misalnya ada anak berselisih berdua, berarti kita harus satukan ya, kita pertemukan. Jadi kita jangan sekali-kali mengambil keputusan dari satu pihak. Jadi kami harapkan dua-duanya bisa saling mereport, dua-duanya bisa kita win-win solution atau mendapatkan solusi yang sama-sama terbaik untuk kedua-duanya. Misalnya dari anak-anak, jadi yang pertama kita kumpulkan anak-anak dulu, langkahnya kita satukan, kita kumpulkan. Kalau memang memerlukan wali murid harus kumpul, ada wali murid, bisa juga dengan ibu guru dan dengan kepala sekolah. Nah, disitulah kita bahas, kita rundingkan untuk masalah-masalahnya ya. Jadi pertama kita kumpulkan dulu pihak terkait, baru kita carikan jalan solusi atau jalan keluarnya. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah atau Langkah-langkahnya ya, prosedur. Nah, jadi kita nggak semena-mena langsung ada keputusan dari sekolah ya. Kita juga harus menghargai selaku orang tua, menghargai juga ibu guru yang mungkin memberikan masukan kepada sekolah, dan pihak terkait kita juga dengarkan keluhan dari anak-anak itu masalahnya apa sebenarnya. Jadi melibatkan sekolah gitu ya. Melibatkan stakeholder sekolah. Jadi semuanya bisa kita atur sama-sama. Ya. Oke. Selanjutnya hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, di sini biasanya untuk musyawarah untuk mufakat ya. Ya, sering kali ketika kita mengambil keputusan itu dilema untuk mufakat. Jadi kita sama-sama win-win solution yang seperti saya bilang tadi. Kita duduk bareng, kita musyawarahkan, kita rundingkan. Nah, disitulah kita akan mendapatkan suatu solusi atau hal-hal yang terbaik ya, yang akan mengandung kebaikan untuk kita sendiri.
Ya, intinya jadi dimusyawarahkan Jadi bersama. dimusyawarahkan bersama. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan itu harus kita musyawarahkan Sampai secara akhirnya. bersama-sama sampai Ya. menghasilkan suatu keputusan yang memang bisa kita terima dari seluruh Bisa diterima semua pihak. bisa gitu terus ya, memihak. Istilahnya menguntungkan untuk guru juga, untuk kepala sekolah dan untuk orang tua juga sama. Setiap mengambil keputusan itu tentunya pasti ada hal-hal yang ada tantangannya. Nah, hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini naik tidak? Oke. Mungkin di sini hal-hal itu kurangnya kerjasama ya. Di sini tadi tantangannya mungkin ada pihak-pihak atau yang kurang mendukung pihak sekolah yang menyebabkan tidak klop ya atau ini. Tapi istilahnya hal-hal tersebut bisa kita solusikan. Jadi tentunya memang selalu ada tantangan untuk setiap keputusan. Ada yang nggak setuju, ada juga yang memang mendukung. Nah di sini beberapa hal mungkin kurangnya kerjasama atau miscommunication ya di sini, atau miskomunikasi antara guru dan orang tua atau kepala sekolah dengan pihak orang tua murid. Ya, jadi disitulah tantangannya ya. Tapi selama tantangan itu bisa kita hadapi, insya Allah akan ada solusi atau jalan keluar dan keputusan yang terbaik. Memang selalu ada saja, nggak mungkin setiap keputusan kadang langsung diterima begitu saja. Betul. Tapi ada 1-2 wali murid atau ibu guru, oh Miss ini nggak sesuai, Miss ini nggak setuju. Di situ mungkin ada saja yang mungkin oh ini kok begini begitu. Tapi kita juga selaku sekolah tentunya punya keputusan, punya agenda yang harus ditaati oleh semua wali murid. Jadi tantangan-tantangan itulah yang membuat kita lebih dewasa dalam memecahkan suatu solusi atau masalah. Ketika kita ada tantangan, nanti akan terbiasa, oh iya, apa solusinya. Jadi nggak cuma ada tantangan, tapi kita ramu menjadi suatu keputusan bersama. Oke, berarti setiap tantangan itu harus dicari solusinya. Iya. Apa karena setiap tantangan mungkin pasti ada jalan keluarnya ya, kenapa Betul, sebabnya betul. itu. Oke, menarik sekali ini perbincangan. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Oke. Kalau menurut saya tentang waktu itu mungkin nggak ada ya waktu-waktu tertentu. Iya, tidak ada jadwal atau kapan. Nah, ketika ada kasus atau masalah, nah disitulah saatnya kita untuk mencari atau memecahkan masalah tersebut. Jadi bukan juga berarti kita mencari masalah, tapi ketika kita ada masalah, disitulah tugas kita untuk menyelesaikannya. Jadi nggak ada timing misalnya dalam seminggu sekali, sebulan sekali, tidak ya, itu hanya evaluasi. Tapi intinya ketika ada masalah atau kasus-kasus yang sekiranya wah ini dilematik ini antara etika dan ini perlu dibicarakan atau perlu langsung diselesaikan, saat itu kita harus selesaikan dengan baik. Jadi nggak ada masalahnya juga tergantung ya. masalahnya. Mungkin ada juga masalah yang kecil skalanya, ada juga yang memang harus perlu beberapa waktu. Tapi kalau yang bukan kecil waktu ya gitu. pada saat itu mungkin bisa kita langsung solusikan, bisa saat itu juga selesai. Betul. Tapi mungkin masalah yang berkepanjangan atau memang yang perlu proses itu agak sedikit lama bisa jadi tergantunglah masalahnya dan juga tergantung waktunya. Jadi nggak ada waktu-waktu tertentu untuk pemecahan masalah. Setiap ada masalah langsung kita selesaikan. Ya, jadi beda kasus pasti beda Ya, penyelesaiannya. betul sekali Bu Murtiasi. Ketika kasus itu beda, pasti penanganannya beda, pasti Betul. masalahnya beda ya. Dari mulai anak kecil, orang dewasa itu juga kasusnya beda ya istilahnya. Ya. Dari mulai murid, orang tua, ibu guru, kepala sekolah itu pun pasti punya kasus yang berbeda. Jadi di sini intinya berbeda kasus. Nah saat itulah ketika ada kasus kita harus selesaikan secara segera. Oke. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan atau kasus dilema etika ini? Oke, tentunya di sini yang sangat membantu kepala sekolah itu guru-guru ya. Jadi ketika ada kasus atau dilema anak-anak ya, itu istilahnya ibu guru yang lebih berperan dengan dibantu kepala sekolah. Jadi sebenarnya ibu guru sangat membantu sekali untuk kepala sekolah. Selain itu, selain wali murid ya, wali murid pun membantu. Tapi di sini intinya tim dari kita sendiri ya. Jadi ketika ada masalah, istilahnya tim dari sekolah sendiri, pihak sekolah yang akan mensolusikan terlebih dahulu untuk ada anak-anak. Karena kalau masalah itu di sekolah, guru ini merupakan Kunci. penanggung jawab ya Ya. selama di sekolah gitu. Ya. Karena mereka guru itu adalah orang tua Di di sekolah. sekolah. Jadi apa-apa ya harus
kembali lagi ke guru untuk yang Iya, menyelesaikan benar video. sekali. Karena ibu guru memang orang pertama yang ditemui anak-anak ya. Jadi ketika ada masalah atau dilema apapun itu, istilahnya ibu guru lah tempat pertama kali anak untuk mengadu, untuk bercerita. Ya. Jadi pasti enggak ibu guru, nanti boleh prosedurnya dari ibu guru. Misalnya belum selesai, bisa kita bawa ke kepala sekolah. Seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Nini ya. Dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika ini? Oke. Baik, jadi ini dari semua itu mungkin saya selaku kepala sekolah ya, dengan dibantu guru-guru kita dapat mengambil pembelajarannya. Jadi di situ kita lebih dewasa, kita lebih bisa menangkapi anak-anak. Istilahnya ketika suatu masalah, ketika ada masalah kita akan lebih bisa mensolusikan ya Bu ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu semakin banyak masalah bukan berarti kita semakin low, tapi kita semakin kuat, kita semakin tahu. Jadi dari pembelajaran-pembelajaran, dari mulai mengidentifikasi masalah, dari mulai mengumpulkan orang tua, dari kita komunikasi kerjasama dengan orang tua. Nah itulah banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Jadi kasusnya apa? Oh anak ini begini, oh ini baik, oh ini kurang baik, ini tidak baik dan lain-lain. Jadi dari suatu masalah itu akan mengandung hikmah. Disitulah akan kebaikan-kebaikan kita dapatkan juga ya Bu Murtiasi. Jadi dari anak-anak juga bisa, di situ kita bisa mengambil pengalaman dari anak-anak. Jangan bilang anak-anak itu nggak bisa kita ambil pengalaman. Kita bisa belajar dari anak-anak, kita bisa belajar dari orang tua murid, kita bisa belajar dari sesama guru, kita bisa mengambil belajar dari sesama kepala sekolah. Nah disitulah dari kasus-kasus yang ada, dari pembelajaran yang ada, dari mulai identifikasi tadi, dari mencari solusi, dari berkomunikasi, disitulah kita akan mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Sama-sama, Nini, hari ini Bu lengkap Desi. sekali ya. Jadi akan menambah pembelajaran buat kita semuanya selaku sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana dia harus mengambil satu keputusan yang keputusan itu ibaratnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai etika yang ada di sekolah ya. Oke. Saya rasa pembicaraan kita cukup sekian. Bu Nini, terima kasih banyak atas waktunya. Ya intinya kita semua ingin anak-anak kita punya moral yang baik, etika yang baik, etika yang terpuji. Itulah tujuan dari kita belajar TK. Karena dengan karakter building atau pembentukan karakter, disitulah TK diciptakan ya. Jadi bukan berarti tujuan utama Calistung, tapi kita lebih membentuk karakter terlebih dahulu. Terus setelah itu bisa anak-anak kita ajarkan untuk hal selanjutnya. Terima kasih Sama-sama Bu Murtiasi. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Nini Rohani selaku Kepala Sekolah TK ENB. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tuh kan, mengalir aja kan. Udah nggak tahu kan malah ngidul bodoh. Kerekam dah lah, Dinda tadi nggak kerekam. Kerekam lah.